الحبيب علي بن حسن الأطرش في كتابه العقيدة الهنية والوصية الفضية رضي الله تعالى عنه ونفعني به بعلمه في الدارين آمين إلى أن قال وروى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Awsat dari Sayyidina Ibn Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama hadhihi ulama umat ini ada dua orang, kategorinya dua. Yang definisi ulama itu ada dua, boleh. Yang satu yang selamat, yang satu yang sesat. Nabi sudah kasih kriteria sifat-sifatnya. Yang pertama, rajulun ataahu Allahu ilman wa badalahu linnas wa lam ya'khudh 'alayhi tam'an wa lam yashtarihi thamanan qalilan. Seorang laki-laki, seorang ulama, seorang yang alim diberikan oleh Allah ilmu. Kemudian ilmu yang dia dapat tersebut badalahu linnas, diamalkan, dia sampaikan kepada manusia. Walam yakhud alaihi tama'an, dan dia tak ambil sedikit pun, maksudnya nggak ada dalam hatinya untuk mengambil tamak, mengambil keuntungan. Walam yashtarihi, dan dia tidak membelinya thamanan qalila, dengan harga yang murah. Ikhwan, untuk definisi daripada tamak, daripada thamanan qalila, maksudnya itu seolah ilmu itu harganya murah, maksudnya gampang dibeli. Ilmu itu datang, bukan didatangin. Jadi kalau orang alim ketika ditanya satu masalah, jawabannya A terus, walaupun yang nanya orang miskin, orang kaya, ya A, nggak berubah. Ini namanya walam yashtari thamanan qalila. Dia nggak jual ilmunya dengan harga, dia nggak jual ilmunya dengan harga yang murah. Ilmu itu mahal, harus didatengin. Ilmu itu harus sabar, nunggu. Ilmu itu harus butuh perjuangan, nggak mesti nggak bisa langsung duduk jadi orang alim, nggak bisa. Harus continue, harus istiqomah, harus benar-benar ikhlas karena Allah Taala. Akhiran tanalul ilma illa bisittatin, kata Imam Syafi'i. Ada 6 kriteria orang yang dapat jadi ilmu kecuali dengan 6. Di antaranya zakarin wa hirsin, harus dengan zakat, harus dengan akal yang bagus, pikiran yang jernih. Jangan lagi umat bahwa di majelis taklim, malah harus persiapan. Kalau bisa ini murojaah, jadi pas datang nyambung apa yang disampaikan. Wa hirsin, semangat. Jangan besok hari, semangat terus continue. Hirsin wastibarin, sabar. Paling tak kelar, minggu kelar, isya kelar. Kita mulai pernah sisa paling jam 9 kelar, nggak lama. Ya, musliman waktu di zaman harus panjang masa. Nggak bisa duduk satu majelis, 2 majelis langsung jadi alim, nggak bisa. Harus sabar, harus nyatet, harus persiapan. Apa yang didapetin boleh coba stop, dalam kita stop gitu, mudah taruh gitu. Tadi dapat apa? Yang gue pahami begini, lu pahami bilang, oh gue pahami begini.
sering diulang-ulang gitu ya. Terus harus dengan maupun batin, harus ada keluar harta. Atau mungkin ada yang jauh, harus perlu beli bensin dulu bisa ketemu lagi. Harus ada yang harus dibeli. Itu dia. Intinya adalah kalau antum boleh jadi orang alim, harus modelnya kayak gini, yang diberikan ilmu kemudian disampaikan kepada manusia, sampaikan kepada orang lain. Jangan dijadikan ilmu itu sebagai timbal balik. Tahu kan timbal balik? Nanti kalau jualan, iya nggak? Nanti udah kasih dia barang, nanti harus dapat dari dia kan? Uang, duit, enggak. Kalau ilmu barangnya pun ada itu orang beda. Nanti sekarang dijawabnya sama Allah. Kalau dunia ini terlalu murah, dunia itu terlalu murah, amplop itu terlalu murah. Langsung sama yang di atas, dijawabnya udah yang di atas. Paham tuh? Apapun yang kita kasih kepada muallim itu bukan muqabil, bukan timbal balik dari apa yang diberikan oleh muallim tadi, ilmu, bukan. Tapi muallim ini udah dapat bagian sendiri, dia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente bagian memuliakan, silakan. Nah dikasih juga dia tetap jalan, asal ente punya semangat. Gitu. Ini ciri orang yang ikhlas. Jadi tinggal ente bayarin aja dari mana hatinya biar betul enak gitu ya. Walamnya akhud alaihi tama'an, dia nggak ngambil sedikit pun tamak. Tamak itu bagus, tamak udah jadi bahasa Indonesia. Maksudnya apa ya? Dijadiin sarana untuk mendapatkan dunia, walam yashtarihi tsamanan qalila. Dan dia sekali-kali nggak dijadikan ilmu itu mahal, karena mahal nggak bisa dunia dikasih. Saking mahalnya, bisa nggak dibeli? Nanti punya murah ya gacor. Orang mau bayarin berapa aja, nanti kalau nggak bilang nggak jual, nggak jual. Nanti asal nyebut aja begitu ya, nanti mau apa? Itu kalau udah saking dikekarnya udah lama begitu dipengenin begitu. Satu mobil apa gitu jenisnya dibayar, berani dibayar. Karena udah di atas harganya. Nah yang kayak begini nih, mu'allim yang kayak begini, orang alim yang kayak begini, fadzalika yusalli alaihi thayrus salam. Yang kayak begini, yusalli alaihi thayrus salam, bersolawat burung yang ada di langit. Makna bersolawat artinya istighfar. Kalau solawat dari makhluk, maksudnya dari selain manusia, artinya adalah beristighfar, memohon ampun. Ini lagi ngaji begini nih, malaikat yang burung yang ada di atas, dia beristighfar. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan. Terusin gitu. Terus wahitanul bahri, sampai ikan atau hewan yang ada di dalam laut. Mulai dari segede ongkol, ikan paus, ikan hiu, sampai ikan teri sekalipun, semuanya istighfar. Kepada siapa? Mu'allimin nas, mu'allim, orang yang ngajar tentang ikhlas. Makanya harganya jadi mahal. Nanti bisa bayar itu burung semuanya pada istighfar, ikan pada istighfar. Ya. Wadawabul ardi, semua binatang melata yang di atas bumi, mulai dari kutu, semut, apa lagi, undur-undur, sampai kutu pala gitu ya, tikus, kucing, semuanya, sampai harimau. Wadawabul ardi namanya darat, hewan yang ada. Wal kiramul katibun, nah ini yang lebih mulia lagi, yaitu malaikat katibun. Jadi malaikat ada profesinya namanya al-katibun. Dia nulis, tukang nulis.
Jadi Raqib Atib itu udah jenderalnya. Nah ini apa namanya, letnan-letnan ini namanya katibun. Namanya kiram itu sifatnya. Katibun orang yang tulis, maksudnya malaikat pencatat amal baik. Nah dia ini yang nggak masuk ke tempat-tempat yang apa namanya yang kotor, seperti masuk kamar mandi, ini nggak masuk. Terus kalau yang dilakukan di kamar mandi yang ada sesuatu yang harus ditulis, dia cuma nyium aja. Dia punya penciuman, dia nggak lihat langsung, tapi dia punya penciuman. Kalau ngelakuin dalam kamar mandi baik, maka akan tercium wangi. Kalau di dalam kamar mandi buruk, maka akan tercium busuk, bau. Makanya Sayyidina Utsman disebutnya sahibul haya. Sayyidina Utsman itu sifatnya adalah orang yang paling malu. Man istahya minhu malaikatur rahman. Sayyidina Utsman sampai malaikatnya Allah itu malu sama Sayyidina Utsman. Maksudnya, tapi kalau kita tuh saking hormat begitu ya, malu bukan kagak mau lewat depan ya, bukan. Malu artinya apa namanya kalau itu tuh pokoknya ta'zim sama Sayyidina Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan dia punya tempat khusus, ditaruhin kain di depan kamar mandinya, ini buat tempatnya malaikat gitu. Dia nggak masuk. Jadi muamalahnya Sayyidina Utsman bukan hanya manusia aja, tapi sama malaikat pun dia ada ngomong. Yang buat tempatnya malaikat kan dia ikut masuk sama gua ke sini gitu kata Sayyidina. Jadi tempatnya di sini. Wal kiram wal katibin. Nanti di yaumul qiyamah yaqdumu ala Allah sayyidan syarifan. Akan datang nanti di yaumul qiyamah menjadi sayyidan syarifan, menjadi pemimpin syarif yang mulia. Hatta yurafiqul mursalin, sampai dia bisa menggandeng para rasul. Masya Allah, derajatnya tinggi betul. Niatin dari yang ngaji, walaupun apapun profesinya, niatin bakal nyebarin agama ini. Kan nyebarin agama nggak mesti harus di atas mimbar. Nyebarin agama nggak mesti duduk ngeriung begini. Nanti kongko-kongko sambil di sela-sela itu masukin ilmu agama, termasuk mu'alim nas, termasuk orang alim yang mengamalkan ilmu. Jadi nggak mesti harus disebut kiai haji dulu baru bisa nyebarin ilmu agama. Harus disebut ustaz dulu baru, harus jadi tuan haji dulu baru kita nyebarin ilmu agama. Enggak, itu mah sebutan orang. Hatta misalnya ente dicaci maki sekalipun, ente dituduh apapun, tetap ngajar menanjur terus. Paham deh? Orang yang ikhlas, tidak sombong dengan pujian, tidak bangga dengan pujian, dan tidak gentar, tidak mundur karena dicaci. Itu orang ikhlas. Jadi orang mau pakai HP, mau panggil dia namanya, mau manggil dia nama titel-titelnya, sama, keadaannya sama. Ada orang baper, nggak dipanggil aja yang saya hormati, kelupaan emang dia nggak sengaja, langsung baper besokan. Ada datang lagi kalau ada kenapa? Bukan disebut nama ini. Ya Allah, ente murah amat gara-gara begituan langsung lupa jadi suuzon dan sebagainya. Kulihat begitu. Itu dia mu'alim yang pertama. Yang kedua, namanya itu yang pertama tadi ulama dunia akhirat, yang kedua ulama dunia. Warujulun atahullahu ilman fid dunya. Yang kedua adalah seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu di dunia ini. Fadhanna bihi ala ibadillah. Kemudian dia umpetin tuh ilmunya, dia nggak amalin. Dia nggak amalin ilmunya, begitu ya. Wa akhadha alaihi tama'an. Kan toh kalau misalnya kalau orang mau minta ilmunya harus ada apa namanya itu, kalau kita ada DP-nya, ada penajamnya. Kudu wa akhadha alaihi tama'an. Washtara bihi thamanan qalila. Kita tahu kan pahamnya wa akhadha alaihi tama'an, kalau tadi walam ya'khudh alaihi tama'an.
Tomaan itu tomak keinginan. Ambil. Kalau dia datang sendiri, ambil. Kan? Yang repot udah pengen nggak dibagi, nah itu udah rugi dunia akhirat. Datangnya udah niatnya pengen yang dunia, benar nggak dibagi. Ambil yang bagus apa? Nggak ada sama sekali. Lu mau bagi mau nggak, mau datang, gua tetap aja. Ambil. Nah itu dia. Makanya di sini bukan yang ngambil dunia, tetapi yang ada tomak di dunia. Ambil. Makanya seringkali di awal selalu diingetin bahwa itu ta'ala wa ta'ala ibadah dan beristighfar. Niatnya memang begini, penting ngaji buat diajari lagi kepada orang, penting ambil manfaat buat memberikan manfaatnya kepada orang lain. Tapi sesekali adalah harus maknanya setelah mengamalkan ini baru ente syiarkan kepada yang lain. Jadi jangan syiar dulu, sampaikan dulu kepada orang pada jangan enggak, terbalik. Ilim, amal, baru sampaikan kepada orang. Itu maknanya begitu. Washtara bihi thamanan qalila. Dia beli itu ilmu dengan harga yang murah. Mesti disamain dengan dunia. Tadi kayak di yaumul qiyamah mujaman bil jamin nar. Bil jamin minar. Nanti datang di yaumul qiyamah dalam keadaan hujam. Hujam itu ini ya. Anda tahu nggak? Disodokin ya. Kalau sapi kalau udah mulai ini cucuk ya. Cucuk bil jamin nar. Dengan cucukan dari api neraka. Terus wajnadi munadin ala rusul khalaiq, entar akan dipanggil, diseru, ada yang menyeru ala rusul khalaiq, di antara orang banyak dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, orang kumpul jadi satu. Diumumin hada fulan bin fulan atahu Allah man fid dunya fa dhanna bihi ala ibadillah. Inilah si fulan bin fulan yang diberikan ilmu waktu di dunia, dia tutupin ilmunya, dia tak amalin, alif ala ibadillah, wa akhadha alaihi tama'an, dan dia ngambil apa namanya muqabil, dia ngambil tamak, washtara bihi thamanan qalila, dia ngambil ilmu agama ini dijadikan dengan harga yang sangat murah, thumma yu'adzabu hatta yafrugha hisab, kemudian diazab sampai selesai hisabnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang bermanfaat. Jadi kita mengamalkan daripada ilmunya. Mudah-mudahan ditetapkan langkah kita seperti ditetapkan langkah-langkah para salafus saleh. Wallahu a'lam. Ini kita begini saudara. Sudah selesai ya sholat jamaah. Wal ma'mum kharij al masjid qariban minhu wa huwa 'alim bi salati wa la yahzan jada. Sudah selesai sholat ya? Sholat jamaah sudah selesai kan? Syarat sholat berjamaah. Iya. Sudah selesai semua kan? Intinya sholat berjamaah sunnah muakkadah. Tapi ini tidak mu'tamad. Yang mu'tamad adalah sholat kifayah. Al-ma'mum wajib untuk niat imam, niat makmuman, berbeda sama imam. Terus kemudian yang terakhir, kalau misalnya jarak antara kita dengan makmum yang ada di depan kita masih dekat, dengar suara imam atau dia dengar daripada suara makmum yang lain yang ada di depannya, atau dia melihat gerakan makmum yang ada di depannya. Makmum yang di depannya, jika dia tidak dengar langsung dari imam, maka dia mengganti daripada imam. Jadi gerakannya harus gerakan setelah daripada makmum yang ada di depannya. Lalu bacaan semuanya sama. Pokoknya dia maklum alimah. Lain halnya kalau kita sekarang udah pakai mic, jadi makmum yang paling belakang juga dengar suara imam.
Faslun wa yajuzu lil musafiri qasr sholati rubaiyah. Diperbolehkan bagi orang musafir untuk mengqasar salat, meringkas dari 4 jadi 2 dengan syarat salatnya ini rubaiyah yang kelipatan 4, yang 4 rakaat dengan bi khamsi syarat, dengan 5 bi khamsi syarat, dengan 5 syarat. Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin, harus safarnya yang pertama itu bukan maksiat seperti melunasi utang atau sunnah seperti silaturahmi, atau mubah seperti safarnya untuk tijarah, berniaga, bisnis, gitu. Bukan menyolong, bukan mau hadir apa namanya, ikhtilat beda rijal wa nisa, bercampur laki dan perempuan. Wathani, yang kedua adalah antakuna masafatuhu. Ini ada kalam di sini tentang orang yang niatnya safarnya untuk apa namanya kalau kita tuh tamasya, tamasya, rihlah begitu. Harus ini apakah boleh dia qasar salatnya? Kalau ada niat salehah di dalamnya maka boleh untuk qasar salatnya. Makanya kalau ente mau rihlah, mau misalnya naik gunung begitu, tanamkan niat salehah, pengen apa namanya, tadabbur alam misalnya ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati. Berfikirlah dengan semua ciptaannya Allah, jangan berfikirlah tentang zatnya Allah. Itu tadabbur. Terus niat silaturahim, setiap apa ya ketemu muslim di sana dia akan salaman, dia ucapin salam, dia bakalan sholat berjamaah, menyiarkan agama Islam, pengen menunjukkan agama Islam. Ini jadinya jadi safar yang taat. Pokoknya niatin silaturahim. Ntar kalau ketemu makom orang muslim atau kuburan orang muslim, dia akan mengucapkan salam, dia akan baca Fatihah. Itu jadi safarnya jadi safar taat. Tadinya nggak ada taatnya, jadi taat. Jadi ke masjid aja harus niatnya banyak, musolanya harus banyak. Kita pernah bahas ini ya, niat hadir ke sini buat hadir sholat berjamaah, buat hadir silaturahmi, biar apa namanya, menghidupkan syiarnya Allah. Kemarin kan kita bahas sholat berjamaah sunnatul muakkadah, hadir yang sunnah muakkadah, yang lain fardu kifayah. Ini menjadikan perwakilan kaum muslimin daripada kampung ini untuk menjadikan fardu kifayah. Terus kemudian niatnya pengen menunjukkan dakwah itu Allah. Kalau ketemu orang muslim pengen sapa assalamualaikum. Kalau lewatin rumah pengen jaga adab dan nengok ke rumahnya, kali ada perempuan kelihatan auratnya. Ntar kalau di jalan ketemu batu, ketemu beling, ketemu paku, dia bakalan singkirin gitu ya. Ada niat ke masjid, ke musola, setiap sholat jamaah dia hadirkan niat itu. Apalagi yang jauh, apalagi niatnya emang ziarah orang sholat, lebih banyak lagi. Niat juga keturunan yang baik begitu, jauh yang baik, biar kayaknya kayak berkah gitu ya. Hal kulihat gitu. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Harus jaraknya 16 farsakhan, 16 farsakh. 16 farsakh sama dengan 83 km sekarang. Jadi jarak dari kota asal menuju kota tujuan 83 km. Mengukurnya lewat jalan yang ente bakalan tempuh. Ambil contoh misalnya ada 2 jalan. Jalan yang pertama nggak sampai 83, jalan yang kedua karena menyamper ini begitu ya,
mampir ini lewat jalan yang kedua jadinya lebih daripada 83 km. Nggak boleh. Gitu. Dari sini ke Sawangan ada nggak 83 km? Ada kalau yang Banten. Banten dulu, terus belok kiri terus sampai ketemu Barong Serap. Ketemunya di mana itu? Jadi lewatnya lewat belakang. Ada pilihan gitu, tergantung dari jalan dia jalan mana. Terus wa an yakuna muaddiyan li sholatil rubaiyah. Namanya qashar, salatnya harus kelipatan 4. Zuhur, asar sampai isya. Maghrib tetap 3, subuh berdua. Gitu ya. Terus namanya sholatnya sholat muaddiyan, adaan, sholat yang sekarang, bukan kodok yang kemarin. Aku boleh dikosor. Jadi yang kemarin gue punya utang sholat asar, gue punya utang sholat zuhur, gue kodok sekarang aja jadi dua-dua nggak bisa. Itu namanya bukan muaddiyan, tapi kodokan. Jadi sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang adaan, yang saat itu ente lakukan, yang masuk waktunya. Kalau dia utang sholat, maka tetap harus sempurna. Begitu juga kebalikan. Saat itu safar, saat itu dia boleh kosor sholat, tiba-tiba ada waktu sempat untuk mengkosor sholat. Baru nyampe, udah lewat waktunya. Ente mau kodok tuh sholat yang tadi lewat di perjalanan. Tapi sekarang ente bukan musafir lagi statusnya. Kalau udah sampai rumah, terus ente mau sholatnya kosor, nggak bisa. Kenapa? Karena udah nyampe kotanya, udah nyampe, udah tidak memenuhi syarat lagi karena ente bukan musafir lagi. Jadi yang dikatakan orang boleh kosor sholat adalah orang yang lagi musafir kemudian sholatnya sholat adaan. Kalau punya utang sholat lagi bukan musafir, dibayarnya lagi tengah musafir, tetap jatuhnya 4 rakaat. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia punya utang sholat saat dia musafir, kemudian dia mau kodok saat dia sampai rumahnya, tetap harus 4. Muaddiyan di sholat rubaiyah. Wa an yanwil qasra ma'al ihram. Harus dia niat qasar pada saat takbiratul ihram. Harus ada kalimat raka'ataini qasra dalam takbiratul ihram. Berbeda sama niat jamak. Mari kita pernah bahas ya di kitab Safinah bahwa niat qasar sama niat jamak takdim atau jamak takhir ada perbedaan. Di antaranya kalau qasar niatnya kudu di tengah takbiratul ihram. Kalau niat jamak niatnya afdolnya di tengah takbiratul ihram, tapi waktunya bukan hanya sebatas takbiratul ihram aja, sampai sebatas masih sholat yang pertama. Selagi masih belum salam di sholat yang pertama, ente masih boleh untuk niat jamak. Sholat maghrib lagi tengah musafir, ente niatnya niat biasa. Sholat maghrib di salat rakaat, mustaqbil qiblat ada imam ma'muman lillahi ta'ala. Pas tengah sholat, oh ini sholatnya bisa dijamak. Akhirnya dia niat lagi dalam hati usolli fardhu maghrib jam'an takdiman ma'al isya. Ya, ada niat begitu dalam hatinya lillahi ta'ala, maka udah cukup dia niat jamak. Jadi ntar setelah assalamualaikum di sholat maghrib itu langsung jadi sholat isya. Begitu juga dia lupa misalnya dari sholat zuhur, dari setengah sholat zuhur, niatnya biasa di tengah sholat zuhur atau sebelum salam sekalipun, dia baru ingat lagi di sholat zuhur nanti bisa jamak antara zuhur dengan asar. Akhirnya dia niatnya kudu dalam hati, nggak boleh talafut, nggak boleh berlafaz. Sholat fardu asri, sholat fardu zuhur arba'a rakaat mustaqbil jam'an takdiman ma'al asri. Jadi imam, menjadi makmum itu sendiri ada yang udah bisa langsung sendiri salat asar. Nah, kalau salat asarnya kalau mau niat qasar langsung qasar rakaat ini qasran. Ambil
Tapi kalau qasar nggak bisa di tengah-tengah sholat baru mau qasar, habis takbiratul ihram niat yang 4 rakaat. Oh iya kan bisa qasar. Soalnya kalau rasanya qasran nggak bisa. Qasar harus di tengah takbiratul ihram. Hanya niat jamaahnya boleh sampai sebelum salam. Terus kemudian kalau qasar wajib dilaksanakannya setelah melewati daripada batas wilayah. Jadi kalau belum melewati batas wilayah belum boleh sholat qasar. Beda sama jamak. Belum melewati batas wilayah boleh dulu. Ya, dalam perjalanan. Dari sini mau ke mana? Mau ke Surabaya. Maka perlu lewatin batas wilayah dulu, batas wilayah Jakarta Barat. Masuk ke wilayah apa ini? Jakarta Selatan baru, atau di Bekasi nanti mau sholat rest area, sholat qasarnya di Bekasi. Ya. Jadi nggak bisa sholat qasarnya masih di daerah Jakarta Barat, nggak boleh. Berbeda sama jamak. Kalau jamak masih boleh. Yang penting udah niat pengen jalan. Jangan, oh iya boleh di jamak, ya udah di jamak ada tuh zuhur sama asar jam takdim. Katanya nggak diajak. Ini udah pede banget, bukan diajak nih gue salah jamak nih. Katanya nggak diajak, mohon maaf penuh, bisnis penuh. Gitu. Itu kalau dia yakin yang berangkat, aku bisa jalan. Kalau gambling antara diajak nggak diajak terus sholat jamaah nggak bisa. Terus kemudian wajibnya wiyal qasra ma'al ihram, harus niat qasar pada saat menangkap takbiratul ihram. Wa la ya'tamma bi muqimin, nggak boleh bermakmum. Orang yang qasar ini nggak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna, walaupun fi juz'in min sholatihi, walaupun pada bagian daripada sholatnya si imam yang sempurna. Makanya kalau mau bikin sholat qasar, bikinnya sendiri. Maksudnya yang udah yakin imamnya sama-sama qasar. Kalau imamnya bukan qasar, nggak bisa ente jadi makmum yang qasar, imamnya nggak qasar, nggak bisa. Kalau dibalik bisa, imamnya yang qasar, makmumnya sempurna. Jadi setelah imam selesai 2 rakaat assalamualaikum makmum nambah 2 rakaat. Jadi ini nggak bisa nimbrung sama orang yang jamaah asli orang situ. Kalau pengen lihat kosong, kecuali jamaahnya saja boleh. Jadi ikut dulu orang kampung situ sholat zuhur, tapi niatnya usolli fardhu zuhri jamaah takliman ma'al asri 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Makmuman lillahi ta'ala. Allah kalau itu jadi makmum ikut sama imam jamaah asli orang situ. Setelah imam salam itu nanti diri lagi. Nanti ikut salam, habis itu diri qomat lagi kalau pengen jamaah, atau sendiri boleh qomat. Terus kemudian nanti melaksanakan sholat asar. Boleh 4 rakaat, boleh qasar dengan niat qasar. Kita pernah bahas niatnya ya, Anda pernah detail dulu. Masih ada nggak? Kamu jadi bungkus gorengan? Tahu dari mana itu? Itu berapa tahun yang lalu? Nggak sampai tahun yang lalu. Nah itu dia. Ala ya'tamu bi muqim wa yujizul musafir an yajma'a. Nanti baru bahas masalah jamak. Kalau di Safina kita bahas jamak dulu baru qasar. Ini qasar dulu baru jamak. Diperbolehkan kita menjamak sholat zuhur dengan asar di waktu ayyihi masya. Boleh kita menjamak menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu yang anda inginkan. Terus juga antara maghrib dengan isya di waktu yang anda inginkan. Kalau di waktu maghrib atau di waktu zuhur namanya jamak ini. Kalau di waktu isya atau di waktu asar namanya jamak takhir.
Terus mana yang lebih afdal? Tergantung posisi ente. Kalau posisinya istirahatnya hanya di waktu zuhur, itu mobilnya atau kendaraannya hanya istirahat di waktu zuhur, maka lebih afdal jamak takdim. Kalau istirahatnya hanya di waktu asar, maka jamak takhir. Nah, ini permasalahannya nggak istirahat di dua-duanya, atau istirahat belum tahu di mana yang keduanya istirahat, atau di istirahat dua-duanya. Kita yang bawa sendiri mobil nanti. Yang di Turki itu ada peraturan bis pariwisata itu harus berhenti setiap 3 jam sekali, dan setiap bis itu ada recordnya kayak CD gitu. Itu record perjalanannya, kecepatannya, dia berhenti EPKD per jamnya, itu ada di situ. Jadi ntar pas di ujung keluar tol itu ada polisi yang sengaja nyetopin, ntar bisnya diambil, dibaca sama dia. Kalau kagak berhenti setiap 3 jam sekali, maka dia kena tilang, atau kecepatannya melebihi ini disuruh udah ada DP. Terus tolnya juga dia pakai stiker aja, langsung masuk di HP. Jadi kayak tap gitu. Sama di Dubai, Abu Dhabi, sama di sini. Kulihat kalau ini berhenti di dua-duanya, maka boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Maksudnya bab afdal. Kalau bab afdalnya, kalau jamak takdim karena lebih barokah fi dhimmah, lebih apa namanya, nutupin, langsung buru-buru cepat nutupin daripada kewajiban, ya enggak? Enak kalau udah sholat kan tenang gitu ya. Kalau jamak takhir ingin menunjukkan bahwasanya di dalam musafir ini ada rukhsah, yang ente boleh begitu. Yang menjadi afdal adalah ente kerjain dikala hati ente kegesrak. Nah itu yang paling afdal. Jadi ngelawan hawa nafsu. Orang kalau biasa sholat zuhur di waktunya, asar di waktunya, tiba-tiba datang rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kagak biasa dikerjain, dari 4 bisa jadi 2, dari yang harusnya sholat dulu masing-masing waktunya tiba-tiba bisa ditarik atau didorong ke bawah jadi jamak takhir. Ini kan artinya jadi bergejolak. Iya, boleh benar nih. Nah ketika hati ada ragu itu malah justru afdalnya yang dikerjain. Paham tuh? Jadi semakin ada ketidakmauan dalam hati untuk menjamak dan mengqashar sholat, maka di situ yang kalau yang dijamak dan mengqashar sholatnya jadi afdal, jadi baik. Satu, wa yajuzu lil hadiri fil maqdari an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Boleh kita bagi orang yang hadir, orang yang hadir itu orang yang tak musafir, kayak kita ini namanya hadir. Sekarang ini di tempat ente namanya sholat yang hadir. Nah, orang yang musafir namanya musafir. Nah itu ada jamak juga, namanya jamak takdim bil matar. Ketika jamak turun hujan, pernah anda bahas ya? Jumat kemarin pas belum? Jumat kemarin tentang soal berjamaah, niatnya ini diantaranya jamak takdim. Jadi jamak khulasahnya ada 3. Pertama karena musafir uzurnya, safar, boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Yang kedua uzurnya karena turun hujan. Ya nggak, masih ingat kemarin turun hujannya, hujannya ada dari mulai takbir dari maghrib, takbiratul ihram sampai takbiratul ihram sholat isya, itu masih ada semua, hujannya nggak berhenti. Yang ketiga itu jamak takdim dan jamak takhir bagi orang yang sakit. Yang sakit uzur sakitnya sakit yang diperbolehkan tayamum, dia boleh dijamak sholat, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Dia nggak musafir kan, tapi dia punya sakit
sakitnya ini susah, sama seperti orang yang diperbolehkan tayamum, maka dia boleh jamak sholatnya, baik takdim maupun jamak takhir. Ini yang muktamad, yang boleh muktamad banyak tuh, diantaranya adalah pengantin baru nikah gitu ya, dia boleh jamak khusus hari itu aja. Kan saya pengantin udah 2 bulan yang lalu, dalam nggak boleh. Jadi pengantin masih baru tuh, itu boleh tuh. Allah, ada yang mau tanya? Tentang niatnya, antum biasanya namanya jamak udah pasti plus kosor gitu ya. Kosor saja, padahal kosor sendiri, jamak sendiri. Bisa nggak orang jamak saja tanpa dikosor? Bisa. Digabungin aja tuh zuhur 4 rakaat, habis itu sholat asar lagi 4 rakaat, ini jamak saja. Bisa lagi dia kosor saja, zuhur di waktunya 2 rakaat, nanti asar di waktunya 2 rakaat, namanya kosor. Ada lagi mix dia, zuhur 4 rakaat dapat takdim, habis itu sholat asar, asalnya 2 rakaat kosor, boleh. Nah kalau niat zuhur sama asar jamak takdim plus kosor, maka niatnya hanya di waktu zuhur. Niatnya zuhurnya ini usolli fardhu zuhri jam'an takliman ma'al asri raka'ataini qasran imaman ma'muman syuhadaan dilakukan. Entar lihat sholat asarnya usolli fardhu asri raka'ataini qasran, lihat qasarnya. Di waktu asarnya hanya ada niat qasarnya. Kalau niat jamannya sudah ada di waktu sholat zuhurnya. Paham? Adapun maghrib sama isya tinggal diganti aja namanya. Cuma bedanya maghrib nggak ada qasar, jadi tetap salat rakaat. Paham ya? Jadi seperti itu. Terus qobliyah ba'diyahnya bagaimana Ustaz? Ya, ada qobliyah ba'diyahnya setelah niatnya tetap qobliyah. Misalnya kan habis sholat zuhur, habis itu langsung kalau qobliyah zuhur udah bisa dah, ya qobliyah dulu terus baru sholat. Nah masalahnya ba'diyah zuhurnya sama qobliyah asarnya itu kapan dilakuin? Ya setelah sholat asar. Setelah sholat dan niatnya bukan qadaan, terbiasa. Jadi sholat asar selesai, sholat sunat zuhri ba'diyatan begitu ya, atau sholat sunat ba'diyat zuhri, atau sholat sunat asli qobliyatan. Itu setelah asar, karena tak boleh ada jeda antara sholat zuhur dengan asar pada saat jamak. Kalau ada jamak, kalau ada jeda antara zuhur dengan asar, jedanya lebih daripada kadar 2 rakaat orang sholat, maka harus dilakukan sholat asarnya di waktunya, walaupun dia udah niat jamak, walaupun udah niat. Paham nggak? Untuk jamak ada qaul yang kuat, ada pendapat yang kuat dari mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya boleh menjamak sholat, yang penting udah lewat batas wilayah walaupun belum sampai masa betul qasar, belum sampai jarak yang diperbolehkan qasar 83 km. Kayak saya dari Sawangan menuju sini, ini udah lewat batas wilayah karena Sawangan itu masuknya Depok, ini masuknya Jakarta ini Jakarta Barat. Jadi udah bisa jamak saja. Dan ini banyak kabar itu di Hadramaut yang namanya Indonesia juga. Jadi kalau sewaktu ente mengadakan perjalanan yang belum sampai 83 tapi sudah lewat batas wilayah, boleh diamalin. Dan kaulnya kuat. Ambil. Kalau habaib kan emang super sibuk, waktunya emang banyak untuk merojoah, untuk zikir, untuk berapa dan ketemu sama orang. Ente zuhur ya nganggur, asar ya nganggur, mendingan pakai jamaah bisa jungkir juga kagak begitu ya, duduk aja di mobil ya udah, tetap aja sholat di waktunya.
Jadi mereka kenapa menjauh gitu? Karena ada fursah, ada kesempatan. Karena bentar lagi mereka bakal hadir ketemu di majelis ini begitu. Nah, insyaallah punya berkah. Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan, mudah-mudahan Nabi ridha Allah hidayah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Pada hari ini Rasulullah Najami Asyad dan Asyad dan Asyad dan Asyad Nabi Al-Fatihah. Amin.